Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggota Sela Oktabella, Ririn Fatur Rahmah, dan Asria Rani yang ingin menjelaskan tentang laporan yang telah kami lakukan pada usaha tani komoditi tanaman singkong. Tanaman singkong itu sendiri termasuk tanaman Manihot utilimissima, merupakan makanan pokok ketiga setelah padi dan jagung bagi masyarakat Indonesia. Tanaman ini dapat tumbuh sepanjang tahun di daerah tropis dan memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi berbagai tanah. Tanaman ini memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap. Kandungan kimia dan zat gizi pada singkong adalah karbonhidrat, lemak protein, serat makanan, vitamin B1C, mineral Fe, F, Ca, dan zat non-gizi air. Selain itu, umbi singkong mengandung senyawa non-gizi tanin. Singkong ditanam di wilayah Indonesia sekitar tahun 1810. Singkong merupakan tanaman yang penting bagi negara beriklim tropis seperti Indonesia. Nah, yang dimaksud dengan tanah vertisol, lahan kering, iklim kering sangat potensial untuk meningkatkan produksi dan pengembangan usaha tani ubi kayu. Tanah campuran alvisol dan vertisol adalah jenis tanah yang mendominasi lahan kering, iklim kering di Indonesia yang luasnya mencapai lebih dari 6 juta hektar. Jenis tanah alvisol dan vertisol berbahan induk dari batuan kapur, sangat miskin unsur hara kecuali hara Ca dan kadang-kadang hara Mg. Menurut Supardi 1983, sifat fisika tanah alvisol mediteran tergolong cukup baik. Menurut Syarif 1986, tetapi lahan kering tanah vertisol glumosol di samping sangat miskin unsur hara. Sifat fisiknya sangat jelek, teksturnya sangat berat, dan dominasi oleh mineral Lampung montmorillonite yang mempunyai daya mengembang dan mengkerut sangat tinggi. Pengaruh dosis pupuk kandang kotoran sapi terhadap hasil umbi. Pupuk merupakan zat berisi satu unsur atau lebih yang dimaksud untuk menggantikan unsur hara di dalam tanah yang telah habis digunakan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Sedangkan pemupukan adalah penambah unsur hara bagi tanah, pupuk akar atau tanaman pupuk daun. Berdasarkan asal pembuatannya, pupuk digolongkan menjadi pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari alam, baik tumbuhan maupun hewan. Baik, dalam survei kita melakukan metode pelaksanaannya dengan metode analisis data. 1. Metode kualitatif. Untuk melakukan proses bisnis regenerating, penelitian menggunakan metode kualitatif. Dengan metode ini, peneliti melakukan wawancara dan observasi secara langsung. 2. Metode pengamatan sistem. 3. Pengamatan dilakukan secara detail terhadap fungsi-fungsi sistem yang terdapat pada sistem, sehingga dapat diketahui kekurangan dan dalam sistem tersebut. Hasil yang kita dapat yakni karakteristik responden. Survei dilakukan di Desa Sinarogan, Kecamatan Abung Selatan, dan Desa Sukananti, Kecamatan Abung Selatan di Kabupaten Lampung Utara. Responden yang kami wawancara rata-rata laki-laki dan rata-rata usia dari 5 responden yaitu berusia 35 tahun. Usaha tani yang dilakukan dengan lahan yang rata-rata 1 hektar atau lebih adalah penggunaan bibit Thailand, buto ijo, dan keseset dengan rata-rata biaya pembelian bibit yaitu 672.000 yang pendapatan informasi petani dan sesama petani. Baik, di sini saya akan menjelaskan biaya variabel biaya bahan produksi. Biaya yang kita keluarkan untuk produksi contohnya seperti bibit, jumlah 635 dari 5 petani, harga satuannya 5.000, total semua 3.150.000. Pupuk urea 12 sak dalam 5 petani yang harga satu saknya adalah 100.000. Jadi total semuanya 1.200.000. Untuk pupuk Ponska 20 sak, 1 sak yang harga 150.000, total 3 juta. Pupuk KCL 7 sak 450, total 3.150.000. Pestisida 16 liter
satu botol dengan harga 100.000. Total biaya yang dikeluarkan 160 untuk pestisida. Jadi total biaya produksi yang kita keluarkan adalah 10.660.000. Menunjukkan bahwa biaya variabel atau biaya bahan produksi yang dikeluarkan oleh 5 responden dengan rata-rata yang dikeluarkan dalam usaha singkong sebesar 10.660.000 dengan biaya terbesar dikeluarkan untuk biaya membeli pupuk KCL yaitu sebesar Rp 3.150.000 dan biaya terkecil yang dikeluarkan untuk biaya pembelian pestisida yaitu sebesar 160.000. Dan biaya tenaga kerja produksi. Di sini 5 petani yang satu petani 3 hektar 7 hari yang mempekerjakan orang 22, hitungan jam 7 jam, upah yang diterima dalam 7 jam yakni 50.000 dalam 5 kegiatan, totalnya yaitu 14.120.000. Menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja produksi yang dikeluarkan oleh 25 responden dalam usaha singkong dengan rata-rata sebesar 3.320.000. Biaya tenaga kerja produksi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam usaha singkong yang berhubungan dengan kegiatan proses produksi berupa pemeliharaan, biaya petani kerja, produksi yang paling banyak untuk kegiatan perawatan yaitu sebanyak 87,5. Upah di sana sudah ditetapkan sebesar 50.000. Tabel 1.3 analisis pendapatan keuntungan pengeluaran biaya tetap dan variabel RC dan BC dan BEP. Menunjukkan tabel di atas bahwa biaya total yang dikeluarkan dalam usaha singkong sebesar 27.028.834. Total penerimaan yang diperoleh dalam usaha singkong sebesar 108.800.000. Keuntungan yang diperoleh sebesar 81.711.166 rupiah dengan SC ratio sebesar 73,6051. Artinya usaha jagung di desa Sinar Ogan dan Sukananti, Kabupaten Lampung Utara mengalami keuntungan yaitu setiap 1 rupiah yang dikeluarkan untuk usaha singkong yang memperoleh penerimaan sebesar 73,651 rupiah dengan BC ratio sebesar 3,025. Artinya usaha singkong mengalami keuntungan yaitu setiap 1 rupiah yang dikeluarkan untuk usaha singkong yang memperoleh penerimaan sebesar 3,025. Baik, terima kasih dari saya perwakilan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.